Berlatar di Afghanistan, kemudian film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil militer yang akan berangkat ke sebuah desa untuk melakukan pemeriksaan terhadap warga sipil. Yang sesampainya di sana, sang kapten yang bernama Sersan Welles pun meminta kepada semua anggotanya untuk memeriksa warga sipil jikalau mereka memiliki senjata atau golongan dari Taliban. Dan di saat bersamaan, salah satu anggota bernama Brickman menerima perlakuan tidak senonoh dari warga setempat hingga temannya mulai menertawakan Brickman yang diantara lainnya yaitu bernama Ray, dan si atasan langsung memberikan hukuman kepada Ray dengan menyapa anak-anak serta bertingkah ramah terhadap warga setempat. Namun tiba-tiba sejenak kita akan kembali sebelum Brickman terjun ke daerah Afghanistan, yang pada kala itu dia merasa sangat senang karena telah resmi menjadi seorang tentara. Dan di malam harinya Brickman mulai dihampiri oleh sang ayah bernama William Brickman, di mana ia sangat amat bangga karena Brickman telah lulus menjadi seorang tentara. Dan sedikit informasi, ternyata si ayah juga sama, yaitu seorang pensiunan marinir. Singkat cerita, setelah kematian dari Sersan Welles, kemudian datang seorang pemimpin baru yaitu Sersan Dix, di mana beliau sangat tegas dan juga berpengalaman. Yang hal itu dibuktikan ketika semua anggota sedang berkumpul, dia mulai belak-belakan jika dirinya telah berhasil menyelesaikan 3 misi di daerah Libanon. Dan kali ini mereka ditugaskan untuk mencari sebuah bom yaitu AED atau sebuah bom ranjau yang telah menewaskan sedikitnya 20 tentara Amerika dalam 1 tahun terakhir. Maka dari itu Dix dan semua anggota akan kembali ke desa untuk melakukan pemeriksaan. Sesampainya di sana, Brickman mulai menyapa warga desa seperti yang diajarkan oleh Sersan Welles. Namun Dix malah melarang anggotanya untuk menyapa ataupun bersikap baik di hadapan penduduk karena bisa saja mereka yang dianggap lemah memberikan serangan terhadap pasukannya. Dan di sana, Sersan Dix mulai memberikan sindiran kepada Brickman jika dirinya terlihat seperti pria culun. Namun sindiran tersebut tidak dianggap serius yang membuat Brickman kembali fokus melakukan tugasnya. Please get on the floor. Go! Tepat ketika malam hari tiba, semua pasukan kembali berkumpul di dalam mobil lapis baja dan mereka mulai berpesta juga membakar sebatang genji yang karena Brickman sama sekali bukan pecandu memilih pergi serta akan bertemu langsung dengan Sersan Dix, di mana terlihat jika pria itu sedang video call dengan anaknya dan memberikan kabar bahwa kondisinya baik-baik saja. Yang setelah telepon ditutup, Brickman memberikan laporan tentang lokasi yang kemungkinan dipenuhi dengan bom ranjau. Maka dari itu, Brickman meminta kepada Sersan Dix untuk merekomendasikannya sebagai pemimpin tim, sehingga Dix menerima permintaan tersebut tapi dengan syarat semua yang dikatakan oleh Sersan Dix harus dilakukan tanpa ada alasan sedikit pun. Di pagi harinya, mereka semua berkumpul untuk melakukan sarapan siang dan di sana Sersan mulai membagikan sarapan kepada semua pasukan. Yang setelah makan selesai, mereka kembali berkumpul untuk menjalankan misi yaitu mencari sebuah bom ranjau. Dan dari semua anggota, Sersan Dix meminta kepada siapa saja yang ingin menjadi pemimpin untuk berduel sampai lawannya terjatuh. Hingga di sana hanya 2 orang sajalah yang bersedia untuk bertarung yaitu Brickman dan salah satu sahabatnya bernama Marquez, di mana mereka langsung bebeledagan untuk menjatuhkan satu sama lain. Namun Brickman yang merupakan pria culun malah menjilat telinga Marquez yang membuat pria itu pun kabur dan pertarungan berakhir. Meskipun Brickman memenangkan pertarungan tersebut, Sersan Dix yang melihat bagaimana Brickman bertarung merasa kecewa pada anggotanya sendiri.
Beberapa saat kemudian setelah pulang dari perbatasan, Brickman bersama anggota lainnya sedang berjalan menikmati udara segar. Namun tiba-tiba ada kerumunan tentara yang terlihat sedang membawa salah satu pasukan karena kedua kakinya hancur terkena ledakan bom ranjau. Sehingga untuk itu, Brickman yang tidak ingin ada korban lagi mulai membuat laporan kepada Sersan Dix serta mengatakan bahwa dia ingin sekali negara ini hancur dan rata dengan tanah. Melihat emosinya sedang membara, membuat Sersan bangga karena itulah yang diinginkan oleh Sersan Dix, di mana semua anggota diwajibkan agar menjadi pasukan yang tangguh dan tak kenal ampun, karena di saat peperangan berlangsung musuh tidak memiliki rasa kasihan terhadap lawannya. No, I gotta go. I'll talk to you later. Di saat itulah dia mulai membawa Brickman ke salah satu kontainer yang terdapat seorang penduduk sipil dengan kedua tangannya terikat, di mana si Bongsang memerintahkan Brickman untuk menghajar orang itu sampai babak belur. Bahkan yang paling edannya lagi adalah Sersan Dix meminta kepada Brickman agar memotong kepala pria itu sebelum melakukannya terhadap pasukan Taliban. Jelas perbuatan tersebut langsung ditolak oleh Brickman, tapi anehnya Dix tidak berkata apapun dan pergi dari tempat itu. Singkat cerita, makan siang berlangsung yang kali ini topik perbincangan mereka teralihkan kepada salah satu anggota, yaitu adalah Ray, yang ternyata setelah Brickman tidak melakukan kekerasan kepada penduduk sipil itu, Ray lah yang telah menghajar pria itu sampai wajahnya hancur dan dilanjut dengan memotong kepalanya hingga terlepas. Bangsat emang. Di malam harinya, Brickman yang sedang berjalan ke arah ruangan Sersan Dix tak sengaja melihat Ray yang mendapatkan hadiah dari sang atasan, yang mana itu semua adalah pembuktian bahwa dia adalah tentara tangguh dan sangat goblok, sehingga Brickman merasa kecewa atas perbuatan Ray. Keesokan harinya, Brickman dan kawan-kawan melakukan perjalanan menuju salah satu tempat, namun Sersan Dix meminta kepada Brickman agar tidak ikut bersama pasukan, serta hanya diberi tugas yaitu menjaga mobil lapis baja. Dan kali ini, Ray yang telah membunuh salah satu penduduk sipil telah resmi menjadi pemimpin. Namun di saat bersamaan, Brickman mendengar suara tembakan berulang-ulang kali, sehingga dia langsung berlari untuk membantu teman-temannya yang sedang berperang. Akan tetapi, peperangan itu sudah selesai dan melihat ada salah satu korban berusia sekitar 15 tahun, dan tidak lama kemudian kepala desa datang yang ternyata pria itu adalah anaknya. My son. Sepulangnya dari sana, semua pasukan terlihat sangat senang karena telah berhasil menumbangkan seseorang, terkecuali hanya Brickman sajalah yang tidak merasakan itu semua, hingga mereka merayakannya dengan berpesta Genji. Dan entah pria itu pejuang ataupun bukan, tapi yang jelas Brickman merasa ada yang aneh dari semua teman-temannya, yang kok bisa setelah membunuh pria tak berdosa mereka merayakannya secara ugal-ugalan. Puerto Rico. Di pagi harinya, Brickman melihat Ray yang sedang tertidur. Namun di saat bersamaan, Brickman melihat sebuah kotak hadiah yang didapatkan Ray dari Sersan Dix. Hingga di sana, dia yang merasa penasaran mulai mendekat dan berniat untuk membuka kotak tersebut. Dan isinya ternyata sebuah granat RGB Rusia yang sering digunakan oleh pejuang Taliban. Maka dari itu, Brickman mulai heran untuk apa granat pejuang ada di sini, anjay. Dan di siang harinya, dia mulai memberikan sebuah surat pernyataan tentang operasinya yang telah menembak seorang pria. Namun kejanggalan semakin bertambah dikarenakan granat yang tadinya utuh kini sudah hancur atas keterangan dari Ray, yang sampai saat ini Brickman belum mengetahui granat itu digunakan untuk apa. Di malam harinya, Brickman mulai menelpon sang ayah untuk memberikan sebuah laporan informasi tentang pasukannya, di mana ia berkata bahwa telah terjadi pembunuhan berencana kepada penduduk sipil, sehingga si ayah akan melaporkan mereka kepada pihak ICD, atau lebih tepatnya tim penyelidik yang bertugas mengatasi pelanggaran hukum kepada setiap anggota militer. Keesokan harinya, Sersan Dix langsung dipanggil dan diperiksa oleh tim ICD. Namun setelah melakukan pemeriksaan, tidak ada bukti yang merujuk bahwa mereka telah membunuh para penduduk sipil. Sementara Brickman bertugas untuk membersihkan mobil lapis baja karena telah mereka gunakan. Namun yang paling di luar naila adalah Brickman menemukan sebuah senjata AK-47 yang biasanya digunakan oleh tentara Taliban. Jelas bahwa senjata ini merupakan sebuah bukti jika pasukannya telah memanipulasi
keadaan, yaitu menyimpan senjata AK-47 di dekat korban, yang padahal senjata itu dibawa oleh mereka sendiri supaya tugas selesai tanpa melakukan peperangan. Tidak lama kemudian, Brickman mendapatkan laporan bahwa Sersan Dix dan timnya telah mengetahui seseorang yang telah melaporkan mereka kepada pihak ICD, dan Brickman yang sebelumnya telah melaporkan kejahatan mereka kepada ayahnya mulai berjalan dan melihat Marquez yang sudah dihajar habis-habisan oleh pasukannya sendiri, yang ternyata sebelum Brickman melaporkan kejahatan mereka, Marquez juga melakukan hal serupa agar pasukannya mendapatkan hukuman atas perbuatan keji yang telah mereka lakukan, dan tidak terbayang jika Brickman berada di posisi Marquez yang kondisinya sudah remuk. Maka dari itu, dia mulai menelepon sang ayah dan meminta agar jangan melaporkan pasukannya kepada pihak ICD, yang jika itu terjadi, maka Brickman akan bernasib sama seperti yang dialami oleh Marquez. Pada akhirnya, hari-hari pun berjalan dengan Brickman yang selalu melihat bagaimana pasukannya membunuh para warga sipil, yang setelah melakukan kekejaman itu, mereka lalu difitnah dengan dituduh membawa senjata dan dianggap sebagai pemberontak. Dan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, Brickman mulai memikirkan cara agar bisa melaporkan tindakan mereka kepada pihak berwenang, dan pastinya pelaporan itu harus tidak diketahui oleh siapapun, yang jika saja salah satu pasukan mengetahui rencana, maka Brickman akan disingkirkan alias mereka tidak akan segan untuk membunuh Brickman. Maka dari itu, psikologisnya mulai terganggu dan mengalami tekanan karena harus melihat langsung bagaimana para penduduk tewas. Di malam harinya, Brickman yang penasaran isi dari kamar Sersan Dix, kemudian dia pergi secara diam-diam, yang setelah masuk ke dalam, Brickman menemukan banyaknya senjata ilegal yang akan digunakan untuk memfitnah para penduduk sipil, dan Brickman yang tidak habis pikir dengan atasannya sendiri, yang kenapa mereka melakukan hal tersebut, padahal misi yang sedang mereka jalani sangat amat mudah untuk diselesaikan tanpa harus melakukan kekerasan. Yang tidak lama kemudian, Sersan Dix datang setelah melakukan mandi junub, dan bukannya panik, Sersan Dix malah terlihat santai serta mulai memperlihatkan senjata itu kepada Brickman, di mana dia berkata jika saat ini Brickman telah menjadi bagian dari pasukan yang sesungguhnya, dan di sana juga Sersan Dix menegaskan bahwa Brickman harus tutup mulut tentang kebusukan yang telah dilakukan oleh timnya sendiri. You're telling me... Yeah, I do. Di keesokan harinya, pada saat pasukan sedang berlatih menembak, Brickman yang pada kala itu pikirannya sedang kacau, kemudian teman-temannya mulai membahas tentang seseorang yang telah melaporkan Sersan Dix kepada pihak ICD, yang jelas jika sebelumnya Brickman telah melaporkan kejahatan mereka kepada sang ayah, auto ketar-ketir dan terus menerima pembulian dari semua pasukan, yang mana hal itu dibuktikan pada saat makan siang berlangsung, Sersan Dix yang membagikan makanan kepada prajurit malah tidak memberikan makanan selama seharian penuh. Maka dari itu, tekanan dari semua teman-temannya membuat Brickman semakin berhati-hati dan membawa sebatang pisau serta menyimpannya di bawah bantal, karena Brickman takut di saat dia bobo enak, teman-temannya datang dan menghajarnya. Saat Brickman terbangun di tengah malam, tiba-tiba saja Sersan Dix muncul yang membuat Brickman sangat amat ketakutan jika dirinya akan dihabisi. Dan pisau yang telah disembunyikan oleh Brickman telah diketahui oleh Sersan Dix, sehingga di saat bersamaan dia mengancam kepada Brickman untuk patuh terhadap semua yang dikatakannya, termasuk membunuh para penduduk sipil. No, unfortunately, I'm gonna have to threaten you. Leave me alone. Keesokan harinya, Brickman lalu menelpon sang ayah namun sama sekali tidak mengatakan apapun kepada si ayah, dan Brickman mulai frustasi, bahkan dia hanya bisa menangis saat telepon berlangsung. Okay. Are you good? Di misi kali ini, Brickman yang sedang mengintai area pemukiman, tiba-tiba saja Ray meminta kepada Brickman untuk berjalan di depan semua pasukan, yang kali ini Brickman seolah-olah menjadi pemimpin bagi semua teman-temannya. Akan tetapi, Brickman terlihat sangat amat ketakutan serta mau tak mau berjalan untuk melindungi semua pasukan. Namun saat ini, Brickman bukan takut kepada pasukan Taliban yang menyerang dari arah depan, akan tetapi dia takut kepada pasukannya sendiri yang secara spontan melakukan tembakan ke arah Brickman. Namun tiba-tiba
Tepat setelah ledakan terjadi, Brickman mulai mencari kemana pasukannya pergi, dan tidak lama kemudian Brickman menemukan mereka yang telah menangkap satu orang warga sipil yang telah diikat. Namun misi kali ini, Sersan Dix meminta kepada Brickman untuk melepaskan tembakan ke arah pria tersebut. Akan tetapi, Brickman sempat menolak jika mereka sama sekali bukan tentara maupun seseorang yang memiliki dosa. Yang mau tak mau, Brickman harus melepaskan senjata atas perintah dari Sersan Dix, hingga Brickman mulai mengikuti perintah dari atasannya agar nyawanya bisa terselamatkan, karena Sersan Dix dan semua teman-teman akan membunuh Brickman jika pelatuk itu tidak ditekan. Dan di saat bersamaan, Sersan Dix akan melemparkan granat setelah Brickman melepaskan tembakan ke arah pria tersebut, dengan seolah-olah dia tewas bukan karena dibunuh. Beberapa saat kemudian terlihat jika Brickman dan pasukan sudah kembali ke pangkalan militer, dan mereka mulai merayakan keberhasilan Brickman dengan membakar beberapa batang Genji. Hingga di sana mereka berkata bahwa Brickman bukan lagi pria polos dan kulehe, melainkan menjadi sosok pemberani dan tak kenal ampun. Tapi Brickman merasakan penyesalan yang dalam setelah menembak seseorang yang tak berdosa. Di keesokan harinya, Brickman kembali ke kamar setelah melakukan sarapan siang, dan dia tidak menemukan semua temannya serta hanya melihat Marquez saja yang ada di sana. Sehingga di saat itu Brickman mulai bertanya kepada Marquez di mana pasukannya yang lain, wahai temanku yang baik. Dan Marquez menjawab jika semua pasukan Sersan Dix yang telah membunuh penduduk sipil telah diamankan oleh pihak ICD. Yang ternyata selama Marquez melakukan perawatan, dia berbicara kepada pihak ICD bahwa Sersan Dix serta semua pasukannya telah membunuh penduduk sipil yang tidak berdosa. Dan bukan hanya itu saja, Marquez juga memberikan bukti-bukti untuk membongkar semua kejahatan mereka. Namun apakah kalian ingat jika Brickman juga sama telah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil? Maka dari itu dia mulai panik yang jika saja ini akan terjadi, Brickman tidak akan melakukan itu semua dan memilih untuk terbunuh daripada harus membunuh. Hingga di sana rasa ketakutan Brickman mulai memuncak dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun itu semua tidak dapat menyelesaikan semua permasalahan. Dan pada akhirnya Brickman dibawa menuju pihak ICD untuk melakukan pemeriksaan jikalau dirinya tidak bersalah. Dan di saat bersamaan Brickman melihat Ray yang telah selesai melakukan interogasi serta akan dibawa menuju tahanan setempat. Akan tetapi Brickman dibawa ke salah satu mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada Sersan Dix, dan di dalam mobil hanya mereka berdua, sehingga membuat sang atasan meminta agar Brickman tutup mulut tentang pembunuhan terhadap penduduk sipil. Namun Brickman yang saat ini sudah tidak takut dengan semua ancaman yang diberikan oleh Sersan Dix akan belak-belakan mengatakan tentang brutalnya pasukan Amerika terhadap penduduk Afghanistan. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada Brickman yang disambut oleh kedua orang tuanya, dan si pengacara meminta kepada Brickman untuk menceritakan sejujur-jujurnya tanpa ada satupun yang ditutupi oleh Brickman. Kemudian ada sebuah catatan di mana Brickman mendapatkan hukuman penjara selama 3 tahun, sementara untuk Sersan Dix dia ditahan seumur hidup. Dan film ini pun selesai. Jujur anjir, hukuman seumur hidup kurang demi apapun kurang. Karena kenapa, kalian bisa buka di Google atau Chrome dan tulis Rolling Stone The Kill Team Photos. Di sini saya akan menceritakan saja bejatnya mereka di Afghanistan. Yang pertama ada jasad pria, dan inilah kronologinya. Pada tanggal 15 Januari 2010, tentara AS di konvoi Bravo yang ditempatkan di dekat Kandahar mengeksekusi seorang anak laki-laki Afghanistan yang tidak bersenjata di desa La Muhammad Kalai.
Laporan oleh tentara di tempat kejadian menunjukkan bahwa pria itu berusia sekitar 15 tahun. Menurut pernyataan tersumpah, mereka melakukan pembunuhan untuk membuatnya terlihat seperti mereka telah diserang. Memerintahkan anak laki-laki itu untuk berdiri diam, mereka berjongkok di balik dinding lumpur, melemparkan granat ke arahnya serta melepaskan tembakan dari jarak dekat, dan tubuhnya hancur akibat granat meledak di bagian perutnya. Kemudian yang kedua, para prajurit juga mengambil foto diri mereka sendiri merayakan pembunuhan. Dalam foto itu, Morlock atau tersangka memberikan ekspresi wajah senang dan memberikan tanda jempol saat dia berpose dengan tubuh anak itu yang sudah tewas. Perhatikan bahwa jari kelingking kanan anak laki-laki itu tampaknya sudah terputus. Sersan Calvin atau film The Kill Team, yaitu Sersan Dix, dilaporkan menggunakan gunting medis setajam silet untuk memotong jarinya. Bahkan tidak sampai di situ, sambil memindai sidik jari, mereka mencokel mata dari anak itu. Apakah orang stres yang melakukan itu semua, teman-teman? Lanjut. Tulisan yang dibuat dari kotak kardus yang dibuang tergantung di leher orang-orang yang meninggal. Itu berbunyi Taliban sudah mati. Menurut sumber dari Bravo Company yang berbicara dengan syarat anonim, orang-orang itu dibunuh oleh tentara dari peleton lain. Itu adalah beberapa petani tak bersalah yang terbunuh, kata sumber itu. Prosedur operasi standar mereka telah membunuh pria adalah menyeret mereka ke sisi jalan raya. Dan apa makna dari kata tersebut? Pembunuhan ini sah dilakukan karena mereka tidak melepaskan tembakan, yaitu menyeret kedua pria dari kebun menuju ke jalan raya sampai kedua pria itu tewas. Gambar yang keempat, seorang prajurit berpose dengan seorang anak dari Afghanistan. Foto-foto yang dikumpulkan oleh tentara termasuk banyak foto anak-anak setempat, sering diajukan bersama gambar korban berdarah. Pada satu titik, tentara dari peleton ketiga berbicara bahwa mereka telah melemparkan permen dari kendaraan lapis baja. Dan di saat anak-anak itu berlarian untuk mengambil permen, mereka menembaknya dan menabrak anak-anak itu. Sadis, gelo. Kemudian foto yang terakhir, yaitu salah satu kepala yang terpenggal. Dalam banyak foto tidak jelas apakah mayat itu warga sipil atau Taliban. Ada kemungkinan bahwa kematian yang tidak dikenal tidak terkait dengan peleton ketiga dan tidak melibatkan tindakan ilegal oleh tentara AS. Tetapi mengambil foto seperti itu, apalagi membagikannya dengan orang lain, jelas merupakan pelanggaran standar angkatan darat. Yang artinya, apakah melakukan pembunuhan bukanlah tindakan ilegal jika tidak direkam? Entahlah, saya tidak tahu. Dan yang pasti, perbuatan mereka sangat amat kejam terhadap penduduk Afghanistan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.